Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Burhanuddin dari Universitas Negeri Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta dengan NIM 05396699. Saya mengambil program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke screen recorder. Ya, kita sudah beralih ke screen recorder. Tanpa berlama-lama, kita buka saja langsung tugas 2 dari dosen pembimbing. Pertama kita buka e-learning dulu ya. Baik, tugas kali ini tugas 2 jaringan komputer. Di sini terdapat perintah untuk menjelaskan dan kemudian mempraktekkan setiap materi yang dijelaskan. Ada 20 materi ya. Yang pertama menjelaskan CD, CLS, IP config, IP config release, dan macam-macam ya ini. Oke, perintah pada kali ini sebenarnya menggunakan CMD ya, karena saya menggunakan laptop Mac, maka saya menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu jika pada Windows menggunakan CMD, maka jika menggunakan Mac kita menggunakan terminal. Oke, kita buka dulu terminal pada Mac yang saya gunakan. Baik, ini dia tampilannya. Kita perbesar ya. Oke, nomor 1 CD ya ini. CD ini berfungsi untuk berpindah direktori ya. Jadi kita misal contohkan, kita mencari dulu direktori yang setara. Misal desktop ya ini. Oke, kita akan berpindah ke desktop. Berarti jika menggunakan Mac maka sama saja ya ini. Kalau Mac menggunakan CD misal desktop. Baik, kita sudah berpindah ke direktori ya ini, desktop. Kemudian soal nomor 2 adalah CLS. Jika di CMD menggunakan CLS, maka di Mac agak sedikit berbeda ya. Jika di Mac menggunakan clear, kita coba. Clear ini fungsinya untuk membersihkan layar ya, layar terminal pada terminal ini. Oke, kita coba enter. Nah, jadi kosong seperti ini. Kemudian untuk nomor 3 CLS slash ya ini. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS, tapi pada Mac ini tidak tersedia ya. Maka ada habis itu langsung saja nomor 4. Nomor 4 ini dir slash. Ini berfungsi untuk melihat daftar list directory. Tapi jika menggunakan Mac maka agak sedikit berbeda, maka nanti menggunakan man ya, man ls. Kita coba nomor 4 ini man ls. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi. Selanjutnya nomor 5 ini IP config. Nomor 5 IP config ini untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar. Jika di CMD menggunakan IP config, maka di terminal ini menggunakan sedikit berbeda if config ya. If config menampilkan konfigurasi jaringan dasar ini seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Kemudian nomor 6
IP config al, ini bedanya al ya. Maka dari yang nomor 5 tadi hampir sama, cuman yang nomor 6 ini informasinya ini info tambahan ya, atau semua ya. Jadi jika dipraktekkan dalam terminal ini nanti misal pakainya if config sebentar kita ulangi ya ini. Begini saja biar enak ya. Ini tadi nomor 5 itu if config, terus kemudian yang nomornya sama tapi semuanya ya all ya ini. Kita menggunakan if tadi pakai spasi, yang benar tidak pakai spasi ya, config langsung seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian untuk nomor 7 IP config slash tanda tanya ya, ini kita clear dulu biar bersih. Ini untuk melihat panduan penggunaan lengkap perintah IP config. Kita jika menggunakan terminal pada Mac ini berarti menggunakan main if config seperti ini. Kita coba. Nah, ini untuk melihat panduan penggunaan lengkap perintah IP config ya, ini menggunakan main config jika di Mac. Kemudian soal selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ini IP config slash release ya. Ini nomor 8 ini untuk melepaskan alamat IP DHCP ya ini. Jika menggunakan Mac ini menggunakan ini, kita cek dulu ya statusnya ya dengan cara sudo if config ini untuk mengecek terlebih dahulu. Masukkan password. Nah ini kan statusnya ini aktif ya, karena nomor 8 ini rilis keterangannya, berarti ini untuk melepaskan ya, untuk melepaskan alamat IP DHCP. Tapi jika menggunakan terminal pada Mac ini perintahnya agak berbeda, jadi menggunakan seperti ini tadi. Cuman nanti jika nomor 8 ini rilis maka menggunakan down, dan jika nomor 9 ini sama, ini untuk memperbaharui alamat, nanti kita pencet up ya. Ini kita coba saja yang nomor 8 ini untuk merilis, melepaskan sudo. Nah ini untuk melepaskan kita kliknya down pakainya ya. Nah ini sudah tereksekusi, coba kita cek kembali. Nah ini statusnya inaktif ya ini. Kemudian yang nomor 9 tadi ini untuk memperbarui, jadi untuk mengaktifkan kembali caranya sama, cuman ini diganti up ya ini. Nah sudah, kita cek kembali. Nah ini statusnya sudah kembali aktif ya. Kita clear dulu biar enak ya. Lalu nomor 10 ini IP config slash display DNS ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS ya ini.
Ini jika di Mac ini perintahnya seperti ini, pakainya sudo kill all ya ini. Lalu sudo kill all info mds expander. Oke. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan ya, kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 11 ini ipconfig/push DNS ini berfungsi untuk membersihkan cache DNS. Jadi jika menggunakan Mac ini agak sedikit berbeda, maka nanti menggunakan cache ya, misalnya membersihkan cache. Kill all up DNS ya sudah. Kemudian ini yang selanjutnya nomor 12 ini register DNS ya. Ini fungsinya ini pada Windows ini untuk mendaftarkan DNS, tapi jika pada Mac ini tidak ada ya, tidak terdapat ini karena DNS pada Mac ini udah otomatis terregistrasi ya, jadi nggak usah lagi. Lalu selanjutnya ping ini berfungsi untuk mengetes koneksi ke host. Kita coba ini agar bersih, kita clear dulu, langsung ini ping. Kita mencoba ini sama kalau sama Windows, ping bisa Google ya, google.com ya, seperti ini. Ini fungsinya untuk mengetes koneksi ke host ya ini. Jika untuk berhenti kita pencet Ctrl C. Kemudian selanjutnya 14 ini netstat ini sama, ini untuk melihat status jaringan dan koneksi, tapi pada Mac ini sedikit berbeda. Netstat nanti ada tambahannya sedikit ya, netstat. Nah, ini berfungsi untuk melihat status jaringan dan koneksi.
Kemudian nomor 15 ini tracer ini menelusuri root ke host ya. Ini jika di Mac ini namanya trace root, untuk nge-trace ya, ini menelusuri rute ke host, root ke host. Kita coba saja trace root. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini nomor 16, padding ini fungsinya sebenarnya sama seperti kombinasi trace route ini dan ping, tetapi pada Mac ini tidak tersedia ya. Ini fungsinya sama, ini antara kombinasi trace route ini sama ping, cuman karena di Mac ini tidak tersedia. Kemudian nomor 17 ini NS lookup. NS lookup ini berfungsi untuk melihat informasi DNS atau domain. Kita coba menggunakan NS lookup. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 18 nets ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan, tapi pada Mac ini tidak tersedia, tetapi juga bisa ada alternatifnya, yaitu menggunakan network setup ya, ini untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Pada Mac ini alternatifnya menggunakan network setup. Tulis all network seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu nomor selanjutnya, nomor 19 ini route ini untuk menampilkan tabel routing ya. Ini untuk perintahnya ini, maka kita ketikkan route and get default. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik nomor 20, nomor terakhir ini net ya. Ini net ini fungsinya untuk mengelola layanan jaringan pada Windows, tetapi pada Mac ini tidak tersedia ya. Ini pada Windows. Untuk pada Mac ini ada alternatifnya, bisa menggunakan netstart rm seperti ini. Kemudian netstart rm, nah, salah ya tadi. Nah, seperti ini, atau bisa juga menggunakan sharing. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Pada tugas kali ini, maka tugas sudah terselesaikan semua nomor ya ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 2 kali ini. Jika dalam pembuatan video terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.